وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم الإمام العادل. صدق الله صدق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari sekalian, semoga kita semua diberi keberkahan, diberi hidayah, taufik, petunjuk Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap berada atau istiqomah di atas jalan kebenaran. Kita awali dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang terbesar dirasakan oleh seorang muslim dalam konteks kenegaraan adalah pemimpin yang adil. Karena kalau pemimpin adil, pasti tentram rakyatnya. Pemimpin yang baik itu akan memberikan efek positif kepada rakyat yang dipimpinnya. Makanya sah-sah saja orang itu mendambakan dan menginginkan sosok pemimpin yang ideal. Pemimpin yang ideal di dalam konteks agama kita tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Khulafaur Rasyidin. Ini yang disepakati oleh ulama kaum muslimin. Dan orang-orang al-amthal fal-amthal yang mengikuti jalan mereka, yang menjadikan Nabi serta para sahabatnya sebagai contoh dan teladan. Jadi ketika pemimpin itu adil, maka nikmat luar biasa yang harus dan wajib disyukuri oleh hamba-hamba Allah sebagai sebuah bangsa. Namun ketika pemimpinnya zalim, pemimpinnya tidak adil, karena lawan dari adil itu zalim, apakah boleh serta-merta mengangkat senjata atau istilah kita memberontak? Inilah yang dua pertemuan ini masih kita lanjutkan pembahasan kita tentang sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap pemberontakan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyimpulkan bahwa sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah pada asalnya tidak boleh melakukan pemberontakan. Ahlus Sunnah la yarawun al-khuruja 'ala al-hukam wa in zalam. Begitu nas atau ibarat yang dibawakan oleh para ulama. Tentunya pernyataan itu berdalil, berdasar. Pada pertemuan yang lalu, penulis kitab panduan kita tidak menyebutkan dalil. Jadi karena memang ini intisari dari kitab-kitab atau buku-buku para ulama yang menerangkan tentang konsep dan karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang terkadang beliau di beberapa poin membawakan dalil, tapi
terkadang tidak membawakan dalil. Tetapi ketahuilah pernyataan itu bukan tanpa dalil. Di antaranya adalah ini kami akan menyampaikan dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah ini terhadap pemberontakan. Yang pertama adalah hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada kami, kemudian kami diminta untuk berbaiat kepada beliau. Di antara isi baiat atau sumpah setianya adalah beliau mengatakan wa an la nunazi'il amra ahlah. Janganlah kalian memberontak kepada pemimpin kalian, orang yang memegang urusan besar kalian, ulil amri. Illa an tarau kufran bawahan indakum fihi burhan. Kecuali jika engkau melihat kekufuran yang nyata pada pemimpin atau penguasa tersebut, di mana itu merupakan argumentasi kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama seperti yang sudah disampaikan oleh penulis pada pertemuan yang terakhir kita sampaikan. Pada asalnya tidak boleh memberontak kepada penguasa, kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, kalau pemimpinnya sudah kafir dan nyata kekafirannya. Yang kedua, kalaupun sudah nyata kekafirannya, maka tidak boleh melakukan pemberontakan kecuali bisa mengakibatkan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Tapi jika berkonsekuensi dengan adanya pemberontakan tersebut, walaupun tadi pemimpinnya sudah kafir ya, terus dilakukan pemberontakan, namun berakibat mafsadat dan mudarat yang terlampau besar dirasakan oleh kaum muslimin, maka tidak diperkenankan. Tidak boleh. Kenapa? Karena di sini Islam syariatnya lebih mementingkan menahan diri dari tertumpahnya darah orang-orang yang tidak berdosa lebih banyak. Maka ketika salah satu dari dua syarat tadi yang sudah disebutkan tidak terpenuhi, maka yang harus dikedepankan adalah kesabaran. Tetap bersabar, walaupun pemimpin zalim sekalipun. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, Nabi SAW bersabda, ini dalil berikutnya, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuh, barang siapa yang melihat dari pemimpin atau penguasanya sesuatu yang tidak dia suka, sesuatu yang dibenci, apalagi kalau bukan kezaliman, falyasbir. Kalimat Nabi sangat jelas, falyasbir, maka hendaknya dia bersabar. Ini yang utama, ini yang terdepan, harus kita prioritaskan. Usahakan bersabar dulu, jangan tergesa-gesa, karena masih ada kesempatan untuk menasihati dan memperbaiki penguasa atau pemimpin, karena mereka penguasa, pemimpin itu kan berasal dari kita juga. Kita yang memilih, kita yang mengangkat. Maka ketika dia sudah berada di pucuk kekuasaan, yang namanya fitnah kekuasaan, kadang-kadang kalau seandainya kita berada di atasnya, mungkin juga akan goyang, tergoda, terpleset, tergelincir, menyimpang.
Kita kalau seperti itu kan pengen diingatkan. Maka begitu pula kita perlakukan orang lain yang sekarang diamanahi sebagai penguasa atau pemimpin kita. Kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan, maka kedepankan sabar. Kata Nabi, ini nasihat Nabi, falyasbir fa innahu man faraqal jamaah shibran, diancam oleh Nabi SAW. Karena sungguhnya orang yang keluar dari jamaah yang dimaksudkan ini adalah keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang sah. Jadi bukan jamaah kelompok-kelompok Islam sekarang. Jadi kadang-kadang orang salah paham ini. Orang awam biasanya jadi korban ketidaktahuan atau di dalam memahami hadis seperti ini. Nah, ini dijadikan oleh orang-orang atau oknum di kelompok-kelompok Islam itu sebagai wajibnya berbaiat kepada amir kelompoknya. Padahal wajib berbaiat di sini sehingga Nabi mengancam orang yang keluar dari jamaah itu, persatuan kaum muslimin, itu maksudnya negara. Skup yang besar, bukan per RT atau per RW, tapi sebagai sebuah negara, wilayah yang paling besar yang memungkinkan kita untuk punya tata kelola bernegara sendiri. Walaupun semakin umat Islam ini bersatu, suatu saat nanti ketika di akhir zaman kan ada hadisnya dari Nabi SAW bahwasanya pemimpin umat Islam ini akan bersatu kembali di bawah Imam Mahdi. Kapan itu? Wallahu a'lam. Akhir zaman, kita nggak tahu kapan. Tapi kita tidak diperintah untuk menunggu. Jadi udah kalau belum datang Imam Mahdi, nggak ada ceritanya itu jihad atau perjuangan sia-sia, itu juga keliru. Terus berjuang. Kita di dalam konteks negara Republik Indonesia berjuangnya apa? Menasihati pemimpin dengan cara yang baik dan benar yang sudah diajarkan oleh syariat Islam. Nah, apakah dengan memberontak? Tidak. Pemimpin kita masih muslim. Kita masih diberi kebebasan untuk menjalankan syariat Islam. Syiar-syiar Islam tidak dicekal. Sangat leluasa. Tadi, ketika kita melihat ada hal-hal yang tidak kita senangi, nanti insya Allah akan kami sampaikan hadis yang lain lagi, bagaimana sikap kita, ya, atau yang lebih gamblang lagi, karena ada pertanyaan dari sahabat Nabi, apakah kami boleh memberontak? Berarti kan itu lebih jelas lagi jawaban Nabi. Nah, ini kita selesaikan dulu hadisnya, muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim meriwayatkannya dalam kitab sahih mereka. Barang siapa yang keluar dari jamaah, itu maksudnya tidak taat kepada pemimpin negaranya. Shibran, satu jengkal saja, famata, kemudian dia mati dalam pembangkangan tersebut, pemberontakan tadi, famitatuhu jahiliyah, maka matinya seperti mati dalam keadaan jahiliyah. Orang yang enggak taat kepada pemimpin, keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Nah, ini konteksnya ketika Rasulullah wafat, yang menjadi pemimpin Abu Bakar. Siapa yang tidak taat kepada Abu Bakar, kemudian dia tidak mau bayar zakat lagi, bahkan mereka murtad, ya, kalau mereka mati, mata mitatan jahiliyah, na'udzubillah. Apalagi ngaku jadi nabi seperti Musailimah al-Kadzdzab, Al-Aswad al-Anasi, dan yang selain mereka yang tidak taubat, maka matinya kufur, na'udzubillah. Kemudian hadis riwayat Imam Muslim
meriwayatkan hadis dari Auf bin Malik Al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Jadi antara pemimpin dan yang dipimpin, pemimpin dan rakyatnya itu saling mencintai. Itulah pemimpin terbaik, yang dicintai oleh rakyatnya. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kalian mendoakan mereka, para pemimpin itu, dan mereka mendoakan kalian. Saling mendoakan antara penguasa dengan rakyatnya. Kemudian sebaliknya, Nabi mengatakan wa shiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Sejelek-jelek pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian benci dan pemimpin-pemimpin itu membenci kalian, enggak suka sama rakyatnya. Jadi saling benci. Itu sejelek-jelek pemimpin. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Saling melaknat. Kalian melaknat mereka, mereka melaknat kalian. Mengumpat, mencela dan seterusnya. Qal Auf bin Malik Al-Ashja'i mengatakan, qulna ya Rasulullah, kami mengatakan, bertanya kepada Rasulullah, wahai utusan Allah, afala nunabidhuhum inda dhalik? Apakah boleh kami memberontak mereka, melawan mereka? Nunabidh, mengangkat senjata, melawan mereka. Para pemimpin yang tidak kami sukai itu, seburuk-buruk pemimpin tadi. Qala la. Sabda Nabi SAW, tidak boleh. Ma aqama fikumus salah, selama mereka masih sholat. Berarti selama mereka masih muslim enggak boleh. Selama mereka belum ditegaskan oleh para ulama tentang kekafirannya. Statusnya masih muslim walaupun Islamnya Islam KTP. Islam cuma ngaku-ngaku doang. Asal belum ada pembatal keislaman yang jelas-jelas dan terang-terang dilakukan oleh yang bersangkutan, kemudian fatwa ulama yang bisa dipegang sudah menyatakan kekafirannya. Nah, itu lain cerita. Itu masuk lagi nanti syarat-syarat tadi. Tinggal penuhi syarat yang kedua. Kalau seandainya diadakan pemberontakan terhadap penguasa yang zalim tersebut, apakah maslahatnya lebih besar atau justru mafsadat dan mudaratnya sangat besar? Itu juga perlu pertimbangan. Makanya tadi kami katakan jangan tergesa-gesa. Makanya kedepankan sabar. Itu lebih baik daripada pertumpahan darah, daripada ayo lakukan perlawanan. Lebih baik jadi kepala semut daripada ekor gajah. Ini tidak pada tempatnya. Ini termasuk provokasi yang insya Allah pada poin malam ini akan kita sampaikan. Kemudian kita selesaikan hadis Nabi SAW. Ala man wuliya alaihi walin. Ketahuilah barang siapa yang pemimpinnya fara'ahu, kemudian dia lihat pemimpin tersebut ya'ti syai'an min ma'siyatillah, dia melakukan kemaksiatan kepada Allah, falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah, maka bencilah kemaksiatan yang dia lakukan. Wala yanzi'anna yadan min ta'ah, tapi jangan lepaskan baiat kepada pemimpin atau penguasa yang bersangkutan. Tetap berbaiat. Kenapa? Karena maksiat.
itu tidak otomatis membuat seorang muslim itu menjadi kafir. Jangan sampai kita menjadi orang khawarij, dan itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Mengkafirkan seorang muslim hanya gara-gara melakukan dosa besar. Jadi catatannya tadi penting sekali, syarat 2. Yang pertama, selama belum kafir tidak boleh dilakukan pemberontakan. Kemudian kalaupun sudah dinyatakan kafir oleh para ulama, harus menimbang maslahat dan mudarat. Belum lagi kita bawakan perkataan-perkataan para ulama klasik. Kalau buku panduan kita kan ulama kontemporer, ya. Tapi sudah cukup, kami rasa dalilnya sudah sangat tegas. Nabi SAW menyatakan dengan terang, la ma aqamu fikumus shalah. Selama mereka masih sholat, selama mereka masih muslim, belum dinyatakan kafir, enggak boleh. Tetap tunduk dan taat. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan poin ke-94 dari kitab panduan kita As-Sirajul Wahhaj bi Shahihil Minhaj. Karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah akidah dan manhaj, khususnya terhadap penguasa, atau dalam hal ini pertemuan kita adalah bagian kedua dari sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap pemberontakan. Penulis mengatakan, Syekh Abdul Hasan Mustafa bin Ismail hafizahullah, wala ara tahyijan nasi wa tahridahum ala hukamihim wa injaru. Aku tidak memandang, tidak berpendapat bolehnya memprovokasi rakyat untuk memberontak terhadap atau melawan penguasanya, walaupun mereka zalim. Wa injaru, la min fauqil manabir, tidak di atas mimbar, ya, seperti khutbah, ya, ketika khutbah Jumat enggak boleh melakukan provokasi, membuat rakyat marah terhadap penguasanya, walaupun penguasa zalim. Nah, ini sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wala ghairi dzalik, dan juga tidak di media apapun, media publik, bukan konsumsi publik. Lianna dzalika khilafu hadyi salafis salih, karena yang demikian itu menyelisihi petunjuk dan ajaran generasi salafus salih, yaitu generasi sahabat Nabi ketika mereka bersama dengan Nabi SAW. Tadi sudah kita sampaikan hadisnya, para sahabat bertanya, boleh enggak melakukan perlawanan terhadap pemimpin yang tadi disebutkan oleh Nabi, sejelek-jelek pemimpin. Itu sejelek-jelek pemimpin. Nabi katakan enggak boleh, selama dia muslim, selama dia masih muslim. Kemudian yang kedua, alasannya kenapa memprovokasi itu enggak boleh. Jadi belum berontak, karena provokasi itu mengarah kepada pemberontakan. Dalam kaidah usul fikih diterangkan oleh para ulama, hukmul wasail hukmul maqasid, atau dalam ibarah atau redaksi kalimat yang lain, al wasail laha hukmul maqasid. Perantara, wasilah, itu hukumnya sama seperti hukum tujuan. Kalau sesuatu yang dituju itu hukumnya haram, maka setiap wasilah yang menghantarkan kepada tujuan tersebut haram. Kita terapkan.
pemberontakan haram pada asalnya. Maka seluruh wasilah media yang menghantarkan kepada pemberontakan yang sudah dihukumi haram ini pun dihukumi haram. Sama seperti ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Segala sesuatu yang tidak sempurna kalau dia tidak ada, sebuah kewajiban itu tidak sempurna, maka dia pun hukumnya wajib. Contoh, sholat fardu 5 waktu, hukumnya wajib. Dan di antara kewajibannya adalah menutup aurat. Maka usaha untuk mendapatkan atau supaya kita tertutup auratnya, wasilah itu wajib. Dan kalau satu-satunya cara supaya bisa menutup aurat adalah dengan membeli baju, maka hukum membeli baju untuk sholat yang 5 waktu wajib. Kalau ada yang ngasih Pak Ustadz, ada yang menghadiahkan, alhamdulillah. Pokoknya usaha untuk mendapatkan baju lalu dipakai dalam rangka sahnya sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, maka wasilah-wasilah yang menghantarkan kewajiban itu sehingga bisa sempurna dilakukan pun dihukumi wajib. Ya. Jadi kenapa enggak boleh memprovokasi, membuat rakyat marah atau membangkitkan emosi amarah rakyat untuk melawan penguasanya, untuk tidak suka kepada penguasanya, karena nanti berakibat buruk, menjadi perantara terjadinya mafsadat atau mudarat yang lebih besar lagi. Cukuplah kisah Utsman bin Affan yang terbunuh di tangan rakyatnya sendiri, itu jadi pil pahit sejarah kaum muslimin tentang hukum tata negaranya atau konteks kenegaraan. Tapi kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Yang terbunuh ketika itu hanya Utsman bin Affan. Dan itu merupakan sikap lapang dadanya Utsman bin Affan dan sikap seorang negarawan yang luar biasa. Rela dia mengorbankan nyawanya supaya rakyat darahnya tidak ada yang tertumpah. Berawal dari apa? Dari ketidaksukaan mereka kepada gaya kepemimpinan Utsman bin Affan. Padahal kami pernah punya kajian khusus membahas syubhat dan bantahannya. Syubhat yang dilontarkan untuk mendiskreditkan Utsman bin Affan, lalu bantahan para ulama tentang hal tersebut. Misalnya sebagai contoh saja, orang-orang yang demonstrasi di luar rumahnya Utsman kan sempat dikepung gitu. Sebelum terjadi pembunuhan. Dikepung dulu. Ya, kalau istilah kita sekarang ada yang ngepung istana. Menuntut. Nah, di antara tuntutan mereka atau yang mereka anggap kalau Utsman bin Affan ini telah zalim menurut mereka dalam tanda kutip, karena dia telah mengangkat gubernur-gubernur di wilayah itu saudara-saudaranya, kerabat, kaum kerabatnya, familinya dari Bani Umayyah. Maka kata para ulama, gampang saja membantahnya itu. Kenapa kalian protes ketika masa Utsman bin Affan? Kenapa kalian tidak protes di masa sebelumnya, Umar bin Khattab? Bukankah yang menugaskan Muawiyah bin Abi Sufyan ke Syam itu duluan Umar bin Khattab? Kenapa ketika diteruskan oleh Utsman bin Affan jabatan itu kalian mengatakan nepotisme?
Kecuali kalau ujuk-ujuk. Muawiyah itu sudah berpengalaman. Jadi sebenarnya kalau diusut punya usut, Utsman bin Affan berhak dan dia lolos dari tuduhan atau bebas dari tuduhan nepotisme. Enggak benar. Sebelumnya lagi di zaman Nabi, orang-orang yang diangkat oleh Nabi sebagai jenderal dan panglima itu rata-rata dari sanak familinya Utsman bin Affan. Kok nggak ada yang protes? Nabi. Lalu kenapa ketika Utsman bin Affan yang menjabat sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab, kalian protes? Lupa dengan kebaikan-kebaikan Utsman. Ya, ternyata punya cerita ada provokator. Ada provokator. Ada orang yang menginginkan kekuasaan itu. Cuma bagaimana cara dia mendapatkannya? Ya sudah, lengserkan dulu orang yang berada di pimpinan yang sah itu. Akhirnya apa? Stabilitas negara ketika itu sudah berkurang. Semakin lama semakin banyak pemberontakan. Semakin tidak aman. Sampai berakhir di tahun Jamaah, yaitu tahun 40 Hijriah. Ketika elit-elit politiknya akhirnya mengalah untuk persatuan. Makanya disebut tahun persatuan, tahun 40 Hijriah. Terbunuhnya Utsman tahun 35. Jadi setelah itu baru 5 tahun setelahnya baru berdamai. Ya. Jadi masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib terjadi peperangan yang besar, dahsyat antara dua pihak dari kaum muslimin, perang saudara. Dan ini sudah disinyalir oleh Nabi SAW. Cucunya yang menjadi pahlawan, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhum jami'an. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bal al-masyhur anhum an-nahyu an dzalik. Bahkan berdasarkan konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, sikap yang benar adalah melarang usaha-usaha provokatif yang dilakukan dalam rangka untuk menggerakkan emosi atau amarah rakyat melawan penguasanya. Dalam konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terlarang. Wal manabir yud'a min fawqiha lil ijtima' wal i'tilaf. Mimbar-mimbar itu, podium-podium ini seharusnya digunakan untuk menyerukan persatuan dan kesatuan, bukan perpecahan dan masalah. Mimbar-mimbar, podium-podium, media-media publik seharusnya digunakan oleh orang-orang yang memiliki tugas ya untuk berdakwah, itu dalam rangka untuk menyatukan kaum muslimin, mengademkan suasana, mendinginkan sesuatu yang panas. Jangan tambah keruh. Wa tarkil furqati wal ikhtilaf, dan menyerukan untuk meninggalkan perpecahan dan pengkotak-kotakan kaum muslimin. Jadi meja-meja pengajian seperti ini, mimbar-mimbar, ya, podium-podium, itu seharusnya digunakan untuk mempersatukan, bukan memecah belah dan menghancurkan kekuatan kaum muslimin. Karena ketika kita terkotak-kotakkan, saya bukan golongan Anda, ngapain saya percaya sama Anda? Gitu ya.
Ini namanya politik divide and impera, politik pecah belah yang digunakan oleh penjajah. Jangan kita gunakan untuk menghancurkan kekuatan kita di intern kita sendiri. Wan nasu yahtajuna ila islahi amri dinihim. Orang-orang itu, rakyat ini, masyarakat kita butuh sesuatu yang memperbaiki urusan agama mereka. Makanya ketika khutbah di atas mimbar, pengajian, itu gimana caranya supaya masyarakat kembali kepada ajaran agamanya yang murni, yang dekat dengan sumber aslinya, yaitu ajaran Nabi. Jangan menjauhkan umat ini dari hadis-hadis Nabinya. Banyak orang kalau sudah ngomong dan sudah membicarakan masalah penguasa, lupa dengan hadis Nabi. Atau dia hanya menggunakan hadis-hadis Nabi yang sesuai dengan keinginannya. Tapi seakan-akan lupa dengan hadis Nabi yang melarang untuk memprovokasi masyarakat melawan penguasanya. Enggak boleh. Bahkan dari segi kekuatan hukum hadisnya, hadis-hadis Nabi yang melarang memberontak atau wasilah-wasilah yang menghantarkan kepada pemberontakan, ini lebih kuat kekuatan hukumnya ditinjau dari sisi ilmu sanad, ilmu hadis, dibandingkan dengan hadis-hadis yang lain yang digunakan dalam rangka untuk memuluskan dan melancarkan apa yang sebenarnya dia inginkan, yaitu melengsarkan penguasa yang sah, ya. Hadis-hadis yang dia pilih itu yang membolehkan untuk menjatuhkan dan mendiskreditkan seorang pemimpin. Nah, ini hati-hati. Amma ikhbaruhum bima la yuhsinuna fahmahu wa la ilajah. Adapun menyampaikan kepada mereka informasi-informasi yang tidak mereka pahami dengan baik, ya, seperti gonjang-ganjing, ya, membicarakan di mimbar-mimbar atau khutbah Jumat itu tentang kebijakan-kebijakan politik dan lain sebagainya, tidak pada tempatnya. Apalagi khutbah Jumat yang cuma sekali sepekan, kok malah digunakan untuk membicarakan masalah seperti itu. Ini sangat disayangkan sekali. Ma'a tahridhihim, sambil memprovokasi mereka, fa innahu yufsidu amral 'amma wal khassah, maka itu akan merusak urusan baik yang umum maupun khusus. Seluruh perkara akan hancur gara-gara provokasi tersebut. Wa man fa'ala dzalik fala huwa lil haqqi ittaba', barang siapa yang melakukannya, usaha-usaha provokatif tadi, maka dia tidak mengikuti kebenaran, wala munkaran azal, dan dia tidak menghilangkan kemungkaran, wala da'watan abqa, dan dia tidak sedang berdakwah dengan cara Nabi SAW, wala waqi'an adrak, dan dia tidak sedang memecahkan masalah. Justru yang dia lakukan adalah menambah masalah. Wa amaluhu hadza taqarru bihi a'yunul haqidin al-mutarabbisin bil Islam wa ahlih. Amal perbuatan orang-orang yang melakukan usaha provokatif ini justru menyejukkan pandangan orang-orang yang hasad dan dengki terhadap kita kaum muslimin dan terhadap agama Islam. Yaitu justru membuat musuh-musuh Islam tepuk tangan, gembira, riang, bahagia. Kenapa?
udah nggak usah pakai tangan kita. Itu orang Islam sendiri yang menghancurkan kekuatannya sendiri. Kata mereka musuh-musuh Islam, ada antek-antek kita di dalam tubuh kaum muslimin. La haula wala quwata illa billah. Wa in dhanna annahu yuhsinul sun'a, walaupun dia menyangka dia telah melakukan hal yang baik. Kan banyak orang menginginkan kebaikan tetapi lan yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkan kebaikan itu karena nggak benar caranya. Menasihati penguasa itu bukan di atas mimbar, tapi di depan penguasanya. Jangan di belakang. Datang ke penguasanya, ke pemimpinnya, kalau memang ada hal-hal yang perlu nasihati, nasihati dengan cara japri, jalur pribadi. Kenapa? Yang kita inginkan adalah perubahan baik dari si pemimpin atau penguasa tersebut. Gak perlu kita sampaikan dan kita bongkar ya di depan publik aib penguasa. Tempuh jalur hukum. Nah ini, negara kita negara hukum, tempuh jalur hukum. Nah kalau sudah menempuh jalur hukum ya sudah berarti legal. Tapi dengan cara menjadikan mimbar-mimbar atau khutbah Jumat untuk tadi menjatuhkan kredibilitas penguasa atau pemimpin kita. Ingat ya, yang pemimpin yang sekarang berkuasa. Yang sudah tidak lagi jadi pemimpin beda cerita. Ya. Kembali kepada berstatus rakyat. Tempuh jalur hukum kalau memang masih menyisakan masalah-masalah. Tapi untuk pemimpin atau penguasa yang sah sekarang, kita jaga kehormatannya. Siapapun dia yang jadi pemimpin. Insya Allah akan kita lanjutkan, selesaikan poin ini. Mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya kita bisa beralih ke tema selanjutnya. Ya. Setelah kita mendengarkan azan Isya dikumandangkan. Tafadhal muazzin.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kali ini sebagai oleh-oleh kita semua bawa 3 poin. Kata beliau, fayajibu alaina an-nushu bihikmatin duna tahyij. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang seharusnya kita lakukan ketika melihat pemimpin atau penguasa itu zalim. Tidak boleh memberontak. Terus apa yang kita lakukan? 1, wajib bagi kita untuk menasehati dengan penuh kebijaksanaan, hikmah. Duna tahyij, tanpa provokasi. Kita kan semua menginginkan kebaikan, menginginkan pemimpin yang adil. Ya sudah, sampaikan kebenaran. Wa in kana murran, walaupun pahit sekalipun. Ketika kita mendatangi penguasa atau pemimpin yang zalim tersebut, lalu kita sampaikan kebenaran, justru kita yang menjadi korban. Nah itu tadi, wa in kana murran, walaupun pahit sekalipun, sampaikan. Itu namanya jihad. Dan jihad terbesar adalah jihad di hadapan dan di depan penguasa yang zalim. Bukan di belakang para penguasa. Ya. Ini yang pertama. Nasihati. Kalau memang zalim, nasihati dengan cara yang baik. Bihikmah duna tahyij, tanpa provokasi. 2, wassabru, wajib bagi kita untuk sabar duna ridhan bil munkar, tanpa meridhai kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa. Jadi ketika kita diperintah oleh Nabi bersabar, bukan berarti kita ridha dengan kemungkaran dan kezaliman yang sedang dilakukan dan sedang kita lihat di depan mata kita. Enggak. Tapi demi sesuatu yang lebih besar lagi, yaitu supaya tidak tambah kacau, supaya tidak menambah deretan korban yang lebih besar lagi. Jadi mengalah untuk menang, salah satu caranya adalah sabar. Terus hak-hak kita yang belum ditunaikan, Ustadz gimana? Minta sama Allah. Jadi kewajiban kita laksanakan sebagai rakyat, tetap tunduk dan patuh walaupun pemimpin atau penguasanya zalim, karena dia masih muslim. Adapun hak kita yang dirampas, minta sama Allah. Insya Allah Allah ganti. Ngomongnya enak Pak Ustadz, tapi ketika dipraktekkan kok abote pol. Ya itulah ujian. Sabar itu kan ujian. Sabar itu kan pahit. Tapi orang tidak akan bisa merasakan nikmat dan manisnya keimanan kalau dia nggak sabar. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, memberi nasihat tanpa provokasi. Yang kedua, bersabarlah tanpa ridha kepada kemungkaran, tetap benci. Nggak suka kita dengan kezaliman yang sudah dilakukan oleh penguasa, siapapun itu. Tapi bukan berarti itu kesempatan untuk yuk luapkan. Bahkan katanya ada sebuah demonstrasi yang direncanakan, ibu-ibu mau diturunkan hanya dengan menggunakan pakaian seadanya. Apa ini? 2 ya. Perintah bersabar itu bukan berarti kita ridha dengan kezaliman. Enggak. Kita enggak terima. Yang ketiga, bawa sebagai oleh-oleh kita pulang ke rumah ini. Wad du'a bis salah lil hukam. Duna rukunin ila dunyahum. Banyak-banyak mendoakan pemimpin atau penguasa kita tanpa menjilat mereka. Nah ini penting.
Bagus sekali kata-kata Syekh ini. Ketika orang mendoakan pemimpinnya atau penguasanya, bukan berarti dia sedang berstatus sebagai penjilat penguasa. Justru itulah konsep Ahlussunnah wal Jamaah yang benar. Karena kalau seandainya doa panjenengan itu dikabulkan oleh Allah, ya Allah perbaikilah pemimpin kami. Ya Allah beri dia petunjuk supaya jadi pemimpin yang adil. Diijabahi sama Allah. Karena ini hari Jumat misalnya tadi di penghujung sore itu ada waktu yang sangat mustajab sekali. Apabila bertepatan dengan waktu tersebut ada doa kita untuk pemimpin kita demi kebaikan pemimpin atau penguasa dikabulkan sama Allah. Tiba-tiba pemimpin Masya Allah benar-benar berubah jadi pemimpin yang adil. Nikmat untuk siapa? Hanya untuk yang berdoa? Lah, bukan hanya untuk yang berdoa, tapi untuk seluruh yang dipimpin. Makanya Fudail bin Iyad, salah seorang tabi'in, faqih, ya, ini benar-benar ulama. Beliau mengatakan, kalau seandainya saya tahu ada satu doa saya yang dikabulkan oleh Allah, atau bahasa lebih lugas lagi, kalau seandainya saya tahu satu-satunya doa yang dikabulkan oleh Allah adalah doa A, maka doa A itu akan saya isi dengan doa kebaikan buat penguasa. Kalau dia tahu atau kita tahu doa kita misalnya nanti tengah malam atau sepertiga malam terakhir, itulah saatnya doa kita dikabulkan oleh Allah. Maka konsep Ahlussunnah wal Jamaah dia akan mengkhususkan doa tersebut untuk kebaikan penguasanya. Berarti dia enggak egois. Kebaikan penguasa, kata beliau, li'anna salahahum salahul lil bilad wal ibad, karena kebaikan pemimpin maka akan menjadi baik rakyat dan negara. Lingkungan juga menjadi baik. Fa in aslahahumullahu azza wajal, dan itu kalau Allah memperbaiki kondisi pemimpin atau penguasa. Wa illa fa alaina bittaubah. Kalau enggak berubah juga gimana Pak Ustadz? Pemimpinnya tetap zalim misalnya, maka wajib bagi kita untuk bertaubat kembali kepada Allah, evaluasi diri kita. Bittaubati ilallah wa ta'atih, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama fi qoulihi ta'ala, beliau membawakan ayat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum sampai kaum itu sendiri yang merubah nasibnya sendiri. Kenapa beliau membawakan ini? Dalam arti sebuah negara itu tidak akan dirubah oleh Allah model dan corak kepemimpinannya kalau rakyatnya tidak merubah karakteristik mereka. Jadi kalau kita mau pemimpin kita adil, maka kita juga sebagai pemimpin dalam keluarga kita, rumah tangga kita harus bersikap adil dong. Kalau mau fair. Walina alam, dan hendaknya kita tahu dan sadar anna zulmal hukam, bahwasanya kezaliman penguasa itu ibtilaun minallah, ujian dari Allah. Nah, ini penting. Jadi kalau kita kaum muslimin selalu ditimpa dengan musibah pemimpin yang tidak adil misalnya, ini misal, maka ketahuilah itu ujian dari Allah. Bisa babi dzunubina, disebabkan oleh dosa-dosa kita. Kita melihat ya di pejabat-pejabat itu korupsi, nepotisme, kolusi, inilah kong kali kong dan lain sebagainya. Ternyata kita di kalangan kita juga ada yang seperti itu. Cuma enggak terpublish saja. Pejabat-pejabat sekarang itu dulunya mereka itu orang yang demonstrasi, orang yang menuntut ini itu dan sebagainya. Sekarang naik jabatan atau tahta, malah
Subhanallah. Sudah jadi rahasia umum. Tingkat korupsi yang luar biasa. Dulu nggak pernah kita dengar kalimat triliun-triliun. Sekarang kalau korupsinya di bawah nggak pakai T, nggak keren. La haula wala quwata illa billah. Dan pelakunya adalah yang dulu. Kita nggak perlu sebut nama. Semua sudah tahu. Sekarang masing-masing sudah ada gadget. Berita apapun yang terjadi di Amerika sekarang langsung diketahui. Falyahdhar umru'un an yakuna sababa syarrin 'alal ummah. Maka berhati-hatilah, jangan sampai seorang itu menjadi penyebab keburukan untuk umat ini. Au buqan min abwaqil fitan, atau menjadi trompet di antara trompet-trompet fitnah yang menyeru untuk melakukan pemberontakan atau perlawanan terhadap penguasa atau pemimpin, alias provokator. Allati tantahi bisafkid dima, yang berujung pada pertumpahan darah. Ini diingatkan oleh Syekh. Au za'za'atil amn baina ahli Islam, atau menggoncang stabilitas keamanan nasional di sebuah wilayah kaum muslimin. Ya, berakhir atau terakhir dengan pernyataan tersebut, poin 94 ini merupakan bagian kedua dari sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemberontakan. Jangankan berontak, yang mengarah kepada pemberontakan dilarang dalam Islam, yaitu provokasi tadi. Ya. Apa yang harus kita lakukan? 3. Pertama, siapa yang masih ingat? Jangan langsung nguap ya. Apa yang pertama? Menasehati pemimpin atau penguasa yang zalim dengan cara yang baik, bijak, tanpa provokasi. 2. Apa? Bersabar tanpa bermaksud meridhai kezaliman yang dilakukan oleh penguasa. Yang 3, mendoakan tanpa bermaksud untuk menjilat penguasa. Sudah 3 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan taufiknya kepada kita, dan kita terhindar dari fitnah pemberontakan yang berujung kepada pertumpahan darah sesama kita kaum muslimin, sesama anak bangsa. Itu tidak kita inginkan. Mari kita kuatkan persatuan dan kesatuan kita. Ada kesalahan, ada kekurangan, maka ada cara yang seharusnya kita tempuh, sudah diajarkan oleh agama kita yang mulia. Mari kita belajar dan mengamalkan hal-hal tersebut. Ya, sejarah jangan pernah dilupakan. Ya, belajar dari sejarah, jangan mengulang pil pahit, jangan menelan untuk kesekian kalinya pil-pil pahit sejarah tersebut. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Perbanyak salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.